Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik peserta MPLS dalam rangka orientasi gerakan Pramuka. Kakak dalam kesempatan ini ingin menyampaikan materi tentang sejarah Pramuka di Indonesia. Adik-adik, Pramuka di Indonesia itu berawal dari kepanduan yang dibawa oleh Belanda. Kepanduan yang ada di Indonesia itu bernama Nederland Indische Padvereniging atau NIPV, yang artinya adalah Satuan Pandu-Pandu di Hindia Belanda. Itu datang di Bandung, ya. Pelopor organisasi pemuda itu datangnya di Bandung atau diresmikannya di Bandung. Ya. Berdirinya organisasi kepanduan yang bercirikan nasionalisme. Organisasi kepanduan nasional pertama didirikan adalah pada tahun 1916, Japani Pathfinder Organization atau JPO, atas perkasa Sultan Pangeran Mangkunegaran ke-7 di Surakarta. Berikutnya JPO ini membuat para remaja pemuda di daerah lain tertarik dengan adanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para pemuda. Disitulah barangkali adik, sebagai semangat juang, para generasi muda ini melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Sehingga kegiatan tersebut menjadikan tonggak kebangkitan bangsa Indonesia. Nah, tonggak kebangkitan bangsa Indonesia ini dalam sejarah dinyatakan pada tanggal 20 Mei 1908. Peristiwa itu adalah peristiwa perintisan, ya, yaitu peristiwa Budi Utomo, ya, peristiwa Budi Utomo, perintisan atau disebut juga pensiagaan, ya, pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, lalu peristiwa tersebut diikuti oleh para generasi muda pada tahun 1928, tepatnya tanggal 28 Oktober, yaitu kebangkitan, ya, kebangkitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, para generasi muda pada saat itu, ya, melakukan persatuan, meningkatkan kesatuan di dalam gerakan Sumpah Pemuda. Oke, barangkali ada paham, ya, apa makna dari Sumpah Pemuda? Itu suatu etikat kebersamaan, mempersatukan suatu negara, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa di dalam Sumpah Pemuda. Oke, nanti kakak akan jelaskan, akan uraikan. Berikutnya, pada saat 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia melakukan penegakan, ya, penegakan sehingga, ya, pada saat itu kemerdekaan berdiri pada tahun 1945 tanggal 17. Dan di dalam gerakan Pramuka atau menurut sejarahnya atau romantikanya, ya, 1945 itu adalah berdirinya bangsa Indonesia, tegaknya suatu negara, ya, tegaknya suatu negara. Peristiwa bersejarah saat Baden-Powell berkunjung ke Indonesia, dulu Hindia Belanda, tanggal 3 Desember 1934. Baden-Powell singgah di Jakarta setelah meninjau jambore di Australia. Walau pada pandu nasional
tidak dapat bertemu dengan Bapak Pandu sedunia. Pandu nasional itu siapa? Ya. Pada saat itu Hamengkubuwono, ya, Hamengkubuwono. Beliaulah yang menjadi pramuka, ya, yang menjadi motornya gerakan pramuka di Indonesia. Beliau tidak bertemu dengan Baden Powell, ya, pada saat itu. Kemudian, adik-adik, kegiatan pramuka ini, ya, terlahir pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, ya, melalui keputusan Presiden nomor 238 garis miring 61, itu tentang gerakan pramuka. Sebagai dukungan pemerintah terhadap organisasi kepemudaan Indonesia, Kepres tersebut di atas ditandatangani oleh Perdana Menteri saat itu Insinyur Haji Juanda. Jadi pada saat penandatanganan keputusan berdirinya pramuka di Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1961 itu ditandatangani oleh Insinyur Haji Juanda. Pada saat itu Bapak Presiden sedang melakukan kunjungan negara ke Jepang. Jadi adik-adik, gerakan pramuka bukan badan pemerintah. Semua organisasi kepanduan melebur menjadi satu anggota gerakan pramuka, kecuali organisasi-organisasi kepanduan yang berhaluan kiri atau komunis. Mulai gerakan pramuka berkembang menjadi organisasi yang disegani, kemudian sampai saat ini telah diselenggarakan beberapa kali jambore nasional atau yang disebut dengan Jamnas. Pertemuan jambore ini dilaksanakan atau jambore nasional ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Ya, setiap 5 tahun sekali. Mulai dari kapan jambore di Indonesia dilaksanakan atau jambore pramuka dilaksanakan di Indonesia? Yang pertama yaitu tahun 1973, yaitu di Situ Baru, DKI Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua 1970 di Sibolangit di Sumatera Utara. Yang ketiga 1986 di Cibubur. 1981 di Cibubur, DKI Jakarta. Yang keempat juga dilaksanakan di Cibubur, DKI Jakarta tahun 1986. Yang kelima tahun 1991 di Cibubur, tahun 1996 di Cibubur, tahun 2001 di Baturaden, tahun 2006 di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Ya. Dan jambore berikutnya dilaksanakan kembali di daerah Cibubur. Ya. Itu adalah rangkaian kegiatan pramuka yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun sekali, jambore nasional. Nah, bagaimana ada peserta yang mengikuti jambore nasional ini? Mereka harus melakukan tahapan demi tahapan, mulai dari jambore tingkat daerah, ya, ranting, yaitu di kecamatan, tingkat daerah, kota, kabupaten, di kota, ya, di tingkat 2, dan jambore tingkat 3, ya, itu adalah jambore di tingkat provinsi, ya, dan jambore keempat itu di tingkat nasional yang disebut dengan jambore nasional. Bagaimana kalau kita di wilayah sekolah ini bisa kita mengikuti jambore? Boleh, ya. Kegiatan yang dilakukan di wilayah sekitar kita atau di gugus depan ini dilakukan, ya, dengan cara mereka di sana melakukan jambore nasional, di kita sebagai peserta atau disebut dengan ITA Jamnas.
Ya, Itajamnas ini dapat dilakukan di sekolah kita, di tempat kita. Seperti misalkan kelas ini, beberapa grup regu melakukan kegiatan jambore. Apa itu kegiatan jambore? Baiklah, kegiatan jambore itu merupakan pesta, ya, di mana di dalamnya satu ada seni budaya, dua ada keterampilan pramuka, tiga ada tes pengetahuan pramuka dan pengetahuan umum. Ya. Yang paling pokok di dalam kegiatan itu semata-mata adalah game atau permainan. Ya. Permainan rakyat di tiap-tiap daerah, misalkan dari Irian, dari Jawa Barat, dari Kalimantan, di sana akan pentas seni yang disebut dengan pentas seni budaya. Itulah yang dilakukan di dalam kegiatan jambore. Lalu adik-adik, dalam kegiatan pramuka itu, ya, tidak hanya menggali pengetahuan, tetapi semata-mata itu adalah game, ya, bermain. Ingat, ya, di sini topik pramuka itu adalah bermain sambil belajar, ya, bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Hati-hati loh, ya. Kalau adik-adik belajar sambil bermain-main, ibu bapak guru akan melemparkan penghapus atau kapur atau spidol, ya kan? Kenapa? Karena tidak ikut disiplin. Nah, sedangkan dalam pramuka tidak seperti itu. Kita tujuannya bermain game, seperti contoh baris berbaris. Tujuannya kemana? Pembentukan disiplin, pembentukan kebersamaan, pembentukan keseragaman. Itulah yang disebut dengan PBB atau peraturan baris berbaris. Lalu semapur, apa itu semapur? Semapur itu adalah sebuah sandi, bendera, ya, yang dilakukan oleh seorang pramuka untuk komunikasi, untuk interaksi. Tidak semua masyarakat, tidak semua para pemuda tahu bagaimana itu membaca semapur, kecuali pramuka, ya, kecuali pramuka. Tuh, saya kakak tidak bawa nih sampel bendera semapurnya. Warnanya kuning, merah, dua bendera, ya, dua bendera. Tuh. Selanjutnya materi sandi itu adalah huruf-huruf rahasia. Ya. Dulu orang Belanda di kereta api melakukan komunikasi dengan menggunakan Morse. Ya. Morse itu adalah bentuk kata atau huruf dengan ditandai oleh tip strip. Nah, jadi ada di fluid bunyinya tip. Nah, itulah Morse, ya. Morse dapat disalin dengan sandi rumpun. Morse dapat disalin dengan sandi Jepang. Morse dapat disalin dengan sandi kotak. Jadi di dalam pengetahuan pramuka itu banyak sekali adik-adik, ya, adik-adik. Nah, itu aja barangkali. Dan satu hal lagi yang perlu adik-adik ketahui, nanti kakak akan menyampaikan sedikit slide tentang pengertian pramuka, pengertian gerakan pramuka, pengertian struktur organisasi pramuka. Nanti dengan ibu bapak wali kelas kalian akan mempelajari tentang struktur organisasi gerakan pramuka. Kakak berikan dulu gambarannya. Di Indonesia, pramuka itu adalah organisasi pemuda, ya, yang diakui berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah wadah yang ada di Indonesia, sehingga dikatakan gerakan pramuka Indonesia. Inilah, ya, benderanya, gerakan pramuka Indonesia. Bagaimana dengan yang sebelah kakak ini? Ini adalah pandu dunia. Ya, ini adalah pandu dunia yang disebut dengan WOSHM. Ya, kalau dulu ada dua, ada girl, ya, girl guide dan boy scout. Kalau sekarang ini cuma satu yang dinamakan WOSHM. Ya. Nah, ini dua bendera ini adalah
mewakili gerakan pemuda Indonesia yang betul-betul sah, ya. Semua bermuara ke Pramuka. Untuk apa? Pramuka dibentuk untuk menjadikan anak-anak bangsa, tunas-tunas bangsa memiliki karakter nasionalisme. Apa itu karakter nasionalisme itu? 1. Cinta tanah air. 2. Cinta saudara. 3. Cinta pada keluarga. Ya, itu tumbuh berkembang cinta. Ya. Kemudian tidak hanya mengandung cinta, tapi harus memiliki disiplin, berani dan setia. Serta jika anak tersebut atau adik-adik pramuka ini memiliki disiplin, adanya keberanian, adanya kesetiaan, maka dituntut bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Itulah karakter di dalam pembentukan gerakan pramuka atau di dalam pembelajaran pramuka. Oke, adik-adik kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 ini barangkali pramuka blok, ya. Pramuka blok ini namanya. Jadi kalian hanya mengikuti dalam 1 kali saja. Nah, bagaimana jika ingin memperdalam? Boleh kamu masuk ke dalam kegiatan reguler, ya, atau kegiatan piktural, ya, kalau nggak salah itu, ya. Jadi kita tahunya blok dan reguler. Kalau yang dilakukan reguler itu dilaksanakan setiap minggu dalam jadwal melalui program mingguan, program bulanan, program semester, dan program tahunan. Semuanya akan dicakup, ya, di dalam pembelajaran kepramukaan. Baiklah, sedikit lagi ada. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di dalam kurikulum 13 ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib. Jadi adik-adik dari kelas 7 sampai kelas 9 wajib mengikuti kegiatan. Kenapa? Akan dituangkan di dalam buku laporan. Ya. Jadi pesan kakak, silahkan adik-adik mulai aktivitas, ya, untuk mengembangkan karakter, memiliki minat, memiliki bakat, ya, di dalam atau melalui kegiatan kepramukaan. Itu saja barangkali adik-adik. Sekali lagi tolong sampaikan salam buat kedua orang tuamu. Kegiatan MPLS hari ini kakak sudah menyampaikan sejarah dan romantika gerakan pramuka di Indonesia. Sekali lagi, romantika kegiatan pramuka di Indonesia itu diawali dengan sejarah, mulai dari 1908, 1928, 1000 sampai 1945 menegakkan, baru sekarang membadega. Membadega itu kalian sudah betul-betul menjadi pemuda yang sopan, yang baik, yang jujur, ya. Sekali pramuka, tetap pramuka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum